The Nun 2 butuh waktu 5 tahun untuk film ini menayangkan sequelnya. Namun cukup layak penantian 5 tahun karena The Nun 2 memiliki beberapa upgrade minor dari film pertamanya. Sebagai sequel, The Nun 2 sudah berhasil sedikit melampaui dari film pertamanya, menurut gua. Meskipun dari segi premis tidak berbeda dari film pertamanya. Kali ini menceritakan Valak kembali dengan terornya dengan memakai badannya Maurice. Setting tempatnya berada di sekolah asrama putri. Kalau kemarin gereja, sekarang sekolah. Lalu di sini bakal ada relik kuno lagi kayak di film pertamanya. Polanya ini masih sama. Mungkin ini menjadi identitas film ini, di mana menceritakan relik-relik yang ada di Conjuring Universe. Namun secara garis besar, cerita di film keduanya nggak bagus tapi nggak jelek banget juga. Standar lah. Kedua filmnya sama-sama punya twistnya tersendiri. Sedikit membahas karakter ya, terutama karakter baru, yaitu Suster Debra yang diperankan Storm Reid. Karakter ini menurut gue terkesan hanya jadi pajangan yang membantu doang di sepanjang film. Awalnya gue kira bakal dikasih spotlight sendiri untuk membangun karakter dia, karena ada perkataan Suster Irene yang bilang ke Suster Debra kalau dia harus udah nemuin imannya sebelum sampai ke tempat yang ada Valaknya. Ya mungkin memang ada dia menemukannya saat lawan Valak. Tapi kalau memang iya, cara eksekusinya menurut gue kurang bagus. Nah, untuk di upgrade yang gue bilang tadi, terletak di horornya. Porsi Valak di sini lebih banyak diliatin dari film pertamanya. Nggak tahu ini gue aja yang merasa atau kalian juga. Tapi menurut gue, Valak banyak muncul di film keduanya. Meskipun hanya bermodalkan jump scare, tapi ketegangan yang dibangun itu cukup berhasil. Cuman sebenarnya gue berharap ada adegan yang ketegangannya dibangun tapi tanpa ada jump scare kayak di film Insidious The Red Door. Salah satu hal yang paling best di film ini yaitu adegan cara Valak membunuh para korbannya. Di sini lebih diliatin, apalagi saat adegan pengantaran paket yang dibawa anak kecil. Kalau kalian ingat ya. Nah, adegan horor di sini bener-bener dibuat lebih mencekam dengan sorot cahaya yang jadi merah pas Valaknya muncul. Menurut gue itu keren. Tapi sayangnya itu cuman ada sekali doang. Perubahan horornya memang signifikan karena memang terjadinya perubahan sutradara di film ini. Film keduanya disutradarai oleh Michael Chafe, orang yang membuat The Curse La Llorona dan The Conjuring 3. So nggak heran dari segi horor juga berubah. Nggak cuman sorot cahaya jadi merah, adegan darah juga dimunculin. Meskipun gak ada yang sampai sadis banget, tapi film ini cukup buat orang yang gak suka darah bakal pejam mata. Terakhir, film ini masih banyak menimbulkan pertanyaan ya. Mulai dari twistnya yang ternyata Suster Irene ini merupakan keturunan dari keluarga, gue lupa namanya siapa. Dan ada sedikit clue juga yang mungkin Lauren ini juga keturunannya. Makanya kenapa mereka berdua bisa ada penglihatan atau vision. Maksud gue bukan keturunan Suster Irene ya, maksud gue keturunan dari keluarga besar. Kalau kalian tahu nama keturunan keluarganya, tolong kasih tahu gue ya. Terus Maurice, apakah benar-benar udah free dari Valak? Karena di Conjuring 1, seperti yang kita tahu, si Maurice ini kerasukan dan mereka dibantu oleh Ed dan Lauren. Ini pertanyaan terbesarnya dan semoga dijawab karena bakal plot hole kalau nggak dijawab. Kesimpulannya, sebagai sequel ini satu tingkat di atas dari film pertamanya, terutama dari segi horor. Memang jika bukan James Wan yang menjadi sutradara, semuanya bakal berasa hambar. Jadi turunkan ekspektasi kalian lah. Kalian boleh setuju dengan pendapat gua, boleh enggak. Namun tetap menghargai pendapat orang dengan cara sopan membalas pendapat kalian. So itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.